Arsenal menjaga kans merebut 4 gelar musim ini usai menumbangkan Chelsea pada leg pertama semifinal Carabao Cup di Stamford Bridge. Kini durabilitas mereka dalam mencetak kuat-trik cuma diuji lewat jadwal padat di depan mata. The Gunners bakal melakoni 6 pertandingan hingga akhir bulan ini, termasuk meladeni Chelsea lagi di semifinal Carabao Cup leg kedua pada 17 Januari. Periode tersebut akan menjadi ujian nyata bagi kualitas dan kedalaman skuad yang menjadi kekuatan utama Arsenal pada musim ini. Manajer Mikel Arteta pun menegaskan bahwa setiap elemen dalam tim memiliki peran krusial untuk melewati jadwal padat itu. Mereka, para pemain cadangan, tahu semua memiliki peran penting. Setiap orang memiliki kesempatan untuk bermain dan terlibat. Setiap orang harus berkontribusi dan demi mencapai apa yang kita inginkan bersama, tegasnya dilansir Sky Sports. Arsenal kembali memperlihatkan bahwa mereka bukan hanya tim dengan kualitas teknis tinggi, tetapi juga skuad yang dibangun dengan mental juara. Kemenangan 3-2 atas Chelsea pada leg pertama semifinal Carabao Cup di Stamford Bridge menjadi bukti ketangguhan tersebut. Bermain di kandang lawan, The Gunners tampil efisien, tenang, dan penuh kepercayaan diri. Keunggulan Arsenal lahir dari kematangan dalam membaca permainan. Gol pembuka melalui sundulan Ben White dari situasi bola mati menunjukkan kesiapan mereka memanfaatkan setiap peluang, sekecil apapun. Setelah turun minum, Arsenal kembali menegaskan dominasinya. Gol Victor Gyökeres memperlihatkan naluri tajam di kotak penalti, sementara aksi individual Martin Zubimendi menegaskan keberanian mengambil tanggung jawab di tengah tekanan. Chelsea memang beberapa kali mampu memberi perlawanan dan memperkecil ketertinggalan, namun Arsenal tak pernah benar-benar kehilangan kendali. Di momen-momen krusial, disiplin bertahan, ketenangan mengelola tempo, serta pengorbanan kolektif para pemain menjadi pembeda. Tekanan hingga menit akhir dijawab dengan organisasi permainan yang solid. Kemenangan ini memang belum memastikan langkah ke final, dengan selisih hanya 1 gol, leg kedua tetap menjadi ujian sesungguhnya. Namun performa di Stamford Bridge sudah cukup menegaskan karakter Arsenal musim ini. Tim yang siap berjuang, tahan uji di bawah tekanan, dan percaya bahwa kemenangan bisa diraih lewat kerja keras dan mental juara. Setelah dikenal sebagai salah satu tim paling mematikan dari skema set piece di bawah arahan Mikel Arteta, The Gunners kini menaruh perhatian khusus pada aspek yang selama ini belum tergarap maksimal, lemparan ke dalam. Manajemen Arsenal dikabarkan mulai berkonsultasi dengan Thomas Gronmark, sosok yang dijuluki sebagai guru lemparan ke dalam dan dianggap sebagai salah satu pelatih lemparan ke dalam terbaik di dunia. Langkah ini diambil agar efektivitas set piece Arsenal bisa naik ke level berikutnya. Dalam beberapa musim terakhir, Arsenal memang menjelma menjadi raja set piece. Musim ini mereka tercatat sebagai salah satu tim dengan koleksi gol terbanyak dari situasi bola mati di Premier League, sejajar dengan Chelsea dan Leeds United. Namun menariknya, belum satu pun gol tersebut yang lahir dari skema lemparan ke dalam. Arteta menilai celah ini perlu diperbaiki. Konsultasi dengan Gronmark diharapkan mampu memberi dimensi baru dalam permainan Arsenal, terutama saat menghadapi lawan yang bertahan rapat. Nama Thomas Gronmark bukan sosok asing di sepak bola Eropa. Ia telah bekerja dengan lebih dari 30 klub profesional, tetapi reputasinya benar-benar melambung ketika menjadi bagian dari staf Jurgen Klopp di Liverpool. Pada periode tersebut, The Reds sukses menjuarai Premier League dan klub secara terbuka memuji dampak signifikan Gronmark terhadap permainan timnya. Ketika saya mendengar tentang Thomas, saya langsung yakin 100% ingin merekrutnya. Kami membawanya masuk dan permainan lemparan ke dalam kami berubah total, ujar Klopp dalam sebuah kesempatan. Arsenal sendiri menjadi salah satu klub Premier League yang mulai mengoptimalkan lemparan jauh sebagai senjata tambahan musim ini. Declan Rice dan Riccardo Calafiori kerap dipercaya sebagai eksekutor lemparan jauh sejak awal musim lalu, setelah tugas tersebut diberikan pada bursa transfer musim panas lalu. Arteta pun yakin Rice memiliki potensi besar untuk menjadi spesialis lemparan jauh, sebagaimana perkembangannya dalam mengeksekusi bola mati lainnya seperti tendangan bebas. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa perkembangan pemain adalah proses berkelanjutan. Semuanya harus terus berevolusi. Saya tahu seberapa bagus Declan dalam mengambil set piece 3 atau 4 tahun lalu, dan saya tahu betapa meningkatnya kualitas dia sekarang. Itu tidak terjadi dalam semalam. Semua harus dilatih, dikembangkan, dan disempurnakan. Yang paling penting, pemain juga harus percaya, dan jika melihat Declan, dia hampir bisa melakukan semua hal yang dibutuhkan tim, kata Arteta. Selain itu, Arsenal juga akan berencana memperkuat lagi lini serang mereka, walaupun saat ini sudah sangat kuat.
The Gunners dikabarkan telah melakukan pendekatan awal kepada PSG terkait kemungkinan transfer Bradley Barcola. Seperti yang sudah diketahui, The Gunners tampil apik di musim 2025-2026 ini. Mikel Arteta berhasil menyulap The Gunners sebagai kandidat kuat juara Premier League musim ini. Demi bisa buka puasa atas puasa gelar yang sudah lama mereka jalani, Arsenal berencana untuk memperkuat tim mereka. Ada beberapa sektor yang dikabarkan ingin diperkuat oleh pelatih asal Spanyol tersebut. Salah satunya adalah posisi sayap. Menurut laporan Tim Talk, Arsenal kini menaruh radar mereka ke Prancis. Mereka berminat untuk memboyong star PSG Bradley Barcola. Arteta dikabarkan ingin merekrut Barcola untuk mengupgrade sektor kiri serangan timnya. Saat ini, Gabriel Martinelli masih dianggap sebagai pilihan utama Arsenal di posisi sayap kiri. Namun, kontribusi gol dan assist pemain asal Brasil itu kerap menjadi sorotan. Meski Martinelli mencetak 15 gol di Premier League musim 2023, itu merupakan satu-satunya musim dalam 6 tahun kariernya di kasta tertinggi Inggris, di mana ia mampu mencetak setidaknya 9 gol liga. Pada musim lalu, ia mencatatkan 10 gol dan 5 assist dari 51 pertandingan di semua kompetisi. Sebagai perbandingan, Bradley Barcola tampil lebih produktif bersama PSG dengan torehan 21 gol dan 18 assist dari 58 pertandingan. Dari sisi menit bermain, Barcola mencatatkan total 3.665 menit, hanya sedikit lebih banyak dibandingkan Martinelli yang mencatatkan 3.551 menit. Menurut laporan yang sama, Arsenal bisa mendapatkan jasa Barcola, namun mereka setidaknya harus menunggu hingga musim nanti untuk mendapatkan jasanya. Perjalanan Arsenal musim ini jelas memasuki fase krusial. Jadwal padat, konsistensi performa, serta keberanian Mikel Arteta untuk terus menyempurnakan detail, mulai dari set piece hingga rencana memperkuat skuad, menjadi fondasi kuat dalam perburuan prestasi. Dengan masih terbukanya peluang di Premier League, Liga Champions, Piala FA dan Carabao Cup, peluang Arsenal untuk mencetak kuatrik gelar memang tidak mudah, tetapi juga sama sekali tidak mustahil. Kunci utama terletak pada manajemen rotasi pemain, ketajaman di momen krusial, serta mental juara saat memasuki fase penentuan musim. Jika mampu melewati periode padat ini dengan hasil positif, kepercayaan diri Arsenal diyakini akan semakin menanjak dan menjadikan mereka ancaman serius di semua kompetisi. Musim ini bisa menjadi momen sejarah bagi Arsenal untuk benar-benar menuntaskan penantian panjang akan dominasi dan trofi. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru, analisis mendalam, dan kabar panas seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.